Jangan serius-serius ya. Senyumnya mana? Tetap di About Socio Culture. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh viewers yang baru saja join ataupun melihat tayangan ini. Channel ini membahas segala macam perspektif dunia pendidikan dalam kajian ilmu sosial. Baik, hari ini kita akan membahas materi yang cukup panjang, cukup menarik juga, tidak kalah dari materi-materi yang sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang integrasi nasional. Oke. Di materi ini sepertinya akan bahas nanti yang saya ulas, termasuk juga ada nanti subbab pembahasan di luar materi. Apa itu pembahasannya? Yaitu nanti kita akan membahas tentang konflik. Oke. Jadi kita awali dulu sebelum saya menjelaskan lebih jauh ataupun lebih dalam. Saya ingin memberikan peta pembahasan. Yang pertama, saya ingin membangun kerangka berpikir Anda dalam memahami materi hari ini tentang integrasi nasional. Lalu yang kedua, saya ingin memberikan definisi yang sudah kita sepakati gitu. Definisi yang memang benar-benar pakem mengenai pembahasan hari ini. Dan berikutnya saya akan coba mengajak Anda untuk melihat contoh-contoh permasalahan yang berkaitan dengan konflik dan integrasi nasional. Baik, yang pertama kita awali dari pembahasan tentang integrasi nasional. Oke, membahas integrasi nasional adalah salah satu kalimat yang sering Anda jumpai, sering Anda dengar tentunya. Oke, tentang integrasi nasional, integrasi kelas, integrasi Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Ataupun contoh yang lain seperti ini, gedung A terintegrasi dengan salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Surabaya. Oke. Artinya pembahasan integrasi itu adalah penyatuan, pengumpulan begitu. Nah, apa secara definisi ketika membahas tentang integrasi nasional? Integrasi nasional adalah upaya, usaha, penyatuan untuk menyatukan segala macam perbedaan yang ada. Jadi poinnya ada pada usaha, upaya, penyatuan segala macam perbedaan yang ada. Oke. Kenapa harus disatukan? Karena terdiri dari perbedaan yang sangat beragam sekali. Oleh karena itu, dengan kata lain, membahas integrasi nasional sama halnya kita membahas tentang disintegrasi, dan itu tidak bisa terpisahkan. Inilah yang saya katakan sebagai subbab pembahasan dari materi ini. Disintegrasi dengan kata lain ataupun pembahasan yang lebih mudah yaitu dikenal dengan konflik, ya. Konflik itu munculnya macam-macam begitu. Terjadi karena apa? Oke, saya akan petakan dulu tentang pembahasan konflik. Konflik sendiri muncul karena banyak hal, mulai dari perbedaan, pemahaman yang berbeda, makna yang berbeda, sehingga memunculkan yang namanya disintegrasi. Nah, pembahasan ini saya akan mulai ulasan bahwasanya apa sih yang melatar belakangi pembahasan integrasi sendiri sebelum saya melangkah pada pembahasan disintegrasi ataupun konflik. Integrasi sendiri memiliki faktor pembentuknya, yaitu yang pertama kita menyadari ataupun kesadaran akan perbedaan yang kita punya. Oke, sehingga muncul yang namanya integrasi. Oke. Lalu yang kedua, pembahasan itu muncul karena kita memahami adanya kendala ataupun permasalahan yang sama. Dan yang ketiga, akan memunculkan pembahasan tujuan sebagai solusi dalam menciptakan upaya untuk menyatukan segala macam perbedaan yang kita punya. Oke. Jadi dengan kata lain, integrasi tidak akan pernah muncul ketika kita tidak menyadari secara dini. Oke. Dan saya perlu menjelaskan kepada Anda bahwasanya integrasi ataupun konflik, ya, itu memiliki dua manfaat menurut saya. Kenapa? Dengan konflik
dengan perbedaan seseorang bisa memunculkan yang namanya integrasi, penyatuan. Kenapa? Itu tadi karena menyadari dengan cara pembahasan itu integrasi bisa tercapai. Atau sebaliknya, integrasi akan menjadi pembahasan disintegrasi ketika masing-masing dari orang atau perbedaan itu tidak bisa kita sadari. Oke. Lalu berikutnya apa? Jenis dari pembahasan konflik itu sendiri. Pembahasan konflik di sini saya ulas untuk ataupun cara agar Anda bisa mengetahui, memetakan mana pembahasan yang mengarah pada penyatuan, mana pembahasan yang mengarah pada perpecahan. Oke. Ya, jenis konflik itu ada dua, begitu bentuknya, secara vertikal dan secara horizontal. Oke. Secara vertikal artinya konflik itu terjadi antara pemerintah, pemangku kekuasaan, birokrasi dengan rakyat kecil ataupun masyarakat. Oke. Lalu yang kedua, secara horizontal, konflik yang terjadi antar masyarakat. Jadi ada pembahasan kelas menengah dengan kelas atas. Oke. Contoh yang terjadi ketika konflik ini secara horizontal, mengutip pada pembahasan juru bicara Presiden mengenai COVID-19 tentang penyebarannya. Nanti Anda bisa cek begitu di link yang ada di bawah ini. Oke. Bahwasanya minta kerjasama untuk si miskin tidak menyebarkan penyakit kepada si kaya. Oke. Ini memunculkan konflik secara horizontal, begitu. Ataupun kebijakan yang lainnya ketika pembahasan lockdown dengan karantina wilayah tidak bisa disatukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, ini memunculkan pembahasan konflik secara vertikal juga. Jadi macamnya konflik Anda harus tahu. Untuk apa? Untuk menghindari konflik sendiri lahir ataupun pecah. Jadi dengan kata lain, dengan pembahasan Anda mengetahui apa saja jenis macam konflik, apa saja faktor dari pembahasan munculnya integrasi nasional, pembahasan integrasi nasional ataupun penyatuan sendiri bisa dilakukan. Oke, reviewnya cukup singkat, tetapi saya rasa review ini cukup mendalam dan saya akan meneruskan pada chapter kedua. Semoga dari tayangan ini, ulasan sederhana ini bisa menambah pengetahuan Anda dan memberikan manfaat yang nyata. Oke, pesan saya, terus jadilah bagian dari perubahan dengan cara terus belajar dan mengimplementasikan. Saya rasa itu materi yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.